Shalom. Semua berbahagia hari ini, amin. Puji Tuhan. 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Yang keberapa saudara? Ke-75, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Diberkatilah Indonesia dalam nama Yesus yang berkuasa, amin saudara. Kita terus berdoa bagi kota dan bangsa kita dalam kemerdekaan ya, supaya terus kita sejahtera, bangsa kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Merdeka, merdeka dan merdeka terus di dalam kebenaran. Tetapi terkadang kita harus mengerti sesuatu saudaraku, bahwa kemerdekaan jasmani belum tentu memerdekakan perkara rohani. Tahukah saudara bahwa kemerdekaan yang sejati dimulai dari sebuah kemerdekaan rohani saudara. Ada orang merdeka secara jasmani tetapi diperbudak dalam sebuah dosa dan sakit penyakit, sesuatu kenajisan. Merdeka katanya, tetapi keadaannya adalah diperbudak, diperhamba oleh sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena kemerdekaan jasmani tidak bisa membuat otomatis segala sesuatu dalam kehidupan manusia itu menjadi baik saudara. Tetapi apabila seseorang mengalami kemerdekaan secara rohani, maka jasmaninya pun akan mengalami kemerdekaan. Yang percaya katakan, amin. Nah saudara yang terkasih, bahwa perkara kehidupan manusia dimulai dari sebuah perkara rohani saudara. Apa yang tidak terlihat akan mempengaruhi apa yang terlihat dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara mau berbahagia, harus dimulai dari sebuah kehidupan yang tidak terlihat saudara. Karena kehidupan yang tidak terlihat, yaitu di dalam Yesus Kristus, akan mempengaruhi kehidupan yang terlihat ini saudara. Bagaimana kita berbaik satu dengan yang lain, bagaimana kita membangun kehidupan keluarga rumah tangga kita, bagaimana kita bersaudara satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa merdeka menghadapi hal-hal yang coba mau memperbudak kita dan kita bisa mengalahkannya. Karena kita sudah dimerdekakan dari sebuah perkara-perkara yang rohani, maka kehidupan kita akan berbahagia secara jasmani juga. Yang percaya katakan, amin. Nah saudara, tahukah saudara bahwa kemerdekaan dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi judul firman Tuhan hari ini, saya mau memberitahukan kepada kita adalah kemerdekaan dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Lalu kita buka dan siapkan saudara Galatia 5 ayat 1. Kasih batas nanti Galatia 5 ayat 1. Kita baca dulu Kisah Para Rasul 4 ayat 12 saudara. Puji Tuhan, semua berbahagia hari ini, amin. Siap dengarkan firman Tuhan, amin. Coba lihat ke kiri kanan, katakan God bless you, Tuhan Yesus memberkati kamu, haleluya. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yang sudah siap katakan amin. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang percaya katakan, amin. Kita baca Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Yang sudah siap katakan puji Tuhan. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang percaya katakan amin. Nah firman Tuhan jelas memperlihatkan
kepada kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, huruf besar, yang bernama siapa? Yesus. Yang bernama siapa? Yesus. Sekali lagi, yang bernama siapa? Yesus. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus, yang olehnya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus. Jadi saya mau menegaskan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan, kalau saudara dan saya mau diselamatkan, kalau orang tua saudara, kita semuanya keluarga mau diselamatkan, hanya satu saja jalannya, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan yang jelas berbicara kepada kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kata firman Tuhan, maka Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kalau saudara dan saya mau mengalami sebuah kehidupan yang dimerdekakan dari segala perbudakan dosa, dari segala perbudakan yang tidak baik di pemandangan dalam kehidupan kita, maka hanya ada satu jalannya, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Orang-orang tidak akan pernah bisa mengalami kemerdekaan sejati hanya karena pemberian manusia atau pemberian sesuatu kerajaan bangsa yang lain kepada sesuatu bangsa itu, saudara. Maka itu hanyalah bersifat sebuah kemerdekaan jasmani. Tetapi sering sekali kemerdekaan jasmani tidak bisa mempengaruhi kemerdekaan hidup kita secara total. Karena kemerdekaan jasmani hanyalah memberi sebuah kesempatan, bahkan kebebasan di dalamnya. Tetapi kemerdekaan rohani, yaitu di dalam Yesus, akan membuat kehidupan manusia mengalami sebuah perubahan hidup. Disitulah dia mengalami sebuah keselamatan dan kemerdekaan yang sejati, saudara. Dan firman Tuhan memperlihatkan kepada kita, kalau saudara dan saya mau sungguh-sungguh merdeka, saudara, maka Kristuslah yang memerdekakan kita. Amin, saudara. Ada banyak orang di sebuah bangsa yang merdeka, saudara, tetapi dia terus diperbudak dengan sebuah dosa. Keluarganya menjadi hancur, berantakan, istri, anak entah kemana, saudara. Maka dia hidup dalam perbudakan dosa. Ada sesuatu yang dia cemas, lalu ketakutan, lalu terjadi masalah, problem, lari kepada dosa, diperbudak kepada dosa, bermain sembarangan di sana, di luar sana, saudara. Kenapa? Karena kehidupannya belum merdeka, saudara. Nah, saudara yang terkasih, tahukah saudara bahwa bangsa Israel, ingatkah saudara, mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan 450 tahun ada di sana, saudara. Diperbudak, dimasukkan pola pikir Mesir, mereka dihancurkan kehidupannya. Padahal mereka adalah bangsa pilihan yang memiliki Allah yang dahsyat, Allah Israel. Tapi mereka diperbudak. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka dibawa keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian di sana, saudara. Tapi tahukah saudara, dari masa perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, ada satu generasi yang mati di padang gurun, saudara. Semua mati, saudara, generasi pertama itu. Kenapa? Karena mereka keluar dari Mesir, saudara, dimerdekakan secara jasmani, tetapi pola pikir mereka tidak berubah, saudara. Pola pikir perbudakan Mesir masih lengket dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak sungguh-sungguh dimerdekakan. Karena kenapa? Mereka penuh dengan sebuah pemberontakan, mereka penuh dengan kebencian, mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan pemimpinnya, saudara, Musa, saudara, lalu mereka memaki, bahkan melempari dengan batu. Kenapa? Saudara, karena mereka keluar tetapi tidak sungguh-sungguh merdeka. Nah, inilah yang penting dalam kehidupan kita. Kalau ada seseorang berkata bahwa dia sudah diselamatkan, kalau ada seseorang berkata bahwa dia sudah merdeka di dalam Yesus, maka pola pikir kita harus benar-benar diisi dengan pola pikir kerajaan sorga. Sehingga kita
kita bisa sungguh-sungguh merdeka, apa yang sedang saudara dan saya hadapi, maka saudara adalah pribadi yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus, maka kehidupan kita, pola pikir kita, karakter kita, emosi kita harus sesuai dengan pola pikir dan keberadaan kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Tetapi kalau kita katanya merdeka, sudah memberi diri dibaptis, bahkan merdeka dalam keadaan bangsa kita, tapi dalam perjalanan hari-hari kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kemabukan, penuh dengan kenajisan, penuh dengan sesuatu yang buruk terjadi, saudara. Kenapa? Itulah tandanya bahwa kita belum sungguh-sungguh merdeka. Itulah sebabnya saya mau beritahu kepada kita, saudaraku yang terkasih, dengarkan. Kalau saudara dan saya mau sungguh-sungguh merdeka, sehingga saudara mengalami sebuah kebebasan di dalam Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan tidak ada suatu kuasa dosa yang bisa memperbudak kita, maka kuasa kebenaranlah yang harus hidup di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara dengarkan baik-baik, dosa tidak bisa memberikan sebuah kemerdekaan, kebebasan dalam hidup kita, saudara. Dosa punya sebuah sifat kekuatan yang namanya lah membunuh dan memperbudak manusia, saudara. Jadi kalau saudara dan saya mau berbahagia dalam keuangan, berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara mau berbahagia dalam keluarga, rumah tangga saudara, berjalanlah bagaimana saudara membangunnya bersama di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Maka saudara akan mengalami sesuatu yang baik dan kemerdekaan yang sejati, dan keselamatan terjadi bagi kehidupan keluarga, rumah tangga saudara. Tetapi apabila seseorang mau mengatakan keluarga yang bahagia, keluarga yang indah, tetapi saudara memulai di dalam dosa, saya mau beritahu, engkau tidak akan pernah sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan, bahkan kebahagiaan yang sejati. Karena kenapa? Dosa tidak pernah membuat orang menjadi bahagia, saudara. Dosa tidak pernah membuat orang menjadi harmonis dalam hubungan suami istri. Dosa tidak pernah membuat orang menjadi diberkati dalam perkara-perkara kehidupannya. Dosa hanya membuat orang, saudara, terus diperbudak, terus terpuruk, terus dihancurkan, bahkan dibinasakan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Itulah sebabnya saudara dengarkan baik-baik, yang terkasih jemaat Tuhan, dengarkan. Inilah sebuah jalan dan kebenaran yang Tuhan perlihatkan kepada kita, bahwa kalau saudara dan saya, keluarga, orang tua semuanya, yang mereka supaya mengalami keselamatan dan kemerdekaan sejati, mereka harus datang kepada Tuhan. Saudara dan saya harus bawa mereka kepada Tuhan, saudara. Keselamatan yang daripada Tuhan sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita meresponi Tuhan dalam hidup kita. Keselamatan dari apa, Pak Pendeta? Apakah keselamatan di jalan raya? Apakah keselamatan supaya pesawat terbang tidak terjatuh? Apakah keselamatan supaya tidak tertabrak di jalan, saudara, dengan kendaraan kita? Apakah itu yang dimaksud, saudara? Tidak. Ada sesuatu yang kita harus diselamatkan, yaitu diselamatkan dari perbudakan dosa, diselamatkan dari hukuman kekal, diselamatkan, saudara, dari neraka yang kekal itu, diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Itulah yang Tuhan mau membawa hidup kita, saudara, supaya kita tidak binasa lagi karena dosa, karena hukuman kekal, saudara, karena perbuatan kenajisan kita. Dia ambil kita, dia selamatkan saudara dan saya, dan seisi keluarga kita, supaya dia pindahkan kepada terang, sorgawi, kebahagiaan, dan kita diselamatkan dari segala hukuman kekal, kebinasaan kekal, dan kita akan berbahagia dalam tempat kita yang sedang menanti kita di sana. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang terkasih, itulah tujuan kita, itulah fokus kita, dan Yesus mau memberikan kemerdekaan kepada saudara dan saya. Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin, saudara. Jadi siapakah yang memerdekakan saudara dan saya? Siapakah yang memberikan keselamatan bagi saudara dan saya? Siapa namanya? Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Uang saudara tidak akan pernah bisa menyelamatkan saudara. Kekayaan saudara tidak akan pernah bisa menyelamatkan saudara. Jabatan saudara yang tinggi tidak akan pernah bisa menyelamatkan saudara.
Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman kekal, dari kebinasan kekal, dari neraka yang kejam itu, saudara. Itulah sebabnya setiap pribadi kita harus benar-benar memastikan apakah Yesus sungguh hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah Yesus sungguh-sungguh bertahta dan berkuasa atas kehidupan keluarga rumah tangga kita, atas segala sesuatu kehidupan kita, saudara. Apakah Yesus ada dalam hatimu? Apakah Yesus berkuasa dalam hidupmu? Atau masih keinginan daging yang menguasainya? Atau keinginan ego diri sendiri yang masih menguasai? Benarkah Yesus yang berkuasa atas kehidupan saudara dan saya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang penting. Benarkah Yesus yang bertahta dalam kehidupan saudara dan saya? Inilah yang harus kita renungkan bersama-sama. Bahwa di dalam Yesuslah ada keselamatan dan kemerdekaan, saudara. Itulah sebabnya pastikan dalam kehidupan saudara dan saya, benar-benar Yesus yang bertahta dalam kehidupan kita, saudara. Siapakah Yesus Kristus itu sehingga Dia yang mampu menyelamatkan kita dan memberikan kemerdekaan kepada kita? Siapakah Dia itu? Sehingga oleh Dia kita bisa diselamatkan. Siapa itu Yesus? Sehingga oleh Dia kita bisa dirubah, dipulihkan, diperbaharui kepada keberadaan hidup kita. Siapa Dia? Kalau saudara tidak kenal siapa Dia, maka saudara akan pelimplan dalam kehidupan ini. Saudara akan terombang ambing dengan sebuah kepercayaan-kepercayaan yang ditawarkan oleh dunia. Ada banyak Yesus-Yesus yang palsu hari-hari ini. Ada Yesus dia Tiongkok baru turun dari sorga dalam wujud perempuan. Sudah ada dia di Tiongkok hari ini. Maka mereka membangun sebuah gereja yang bernama Gereja Tuhan Maha Besar. Kalau saudara lihat di YouTube, jangan dibuka YouTube-nya itu, saudara, karena mereka adalah pengajaran-pengajaran sepertinya benar tetapi menyesatkan. Ada begitu banyak film-film yang dia tawarkan. Mereka lewat dengan media-media begitu canggih sekali, dan banyak orang di seluruh dunia, saudara, termasuk mengikuti sesuatu yang lain, yaitu Yesus dalam wujud perempuan di Tiongkok. Hari-hari ini begitu banyak sesuatu, Yesus, Mesias palsu. Itulah sebabnya saya memberitahu, kalau kita benar-benar memahami, mengenal siapa Yesus yang kita sembah itu, maka kita tidak akan pernah terombang ambing dengan yang lain. Jadi pastikan saudara dan saya mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya, saudara. Karena hari-hari ini ada begitu banyak pengajaran yang di dalamnya penuh dengan kesesatan. Jangan sembarangan buka. Mereka suka bermain dan sering sekali mau coba menguasai media. Karena itulah alat yang paling canggih untuk mempengaruhi banyak orang. Jadi siapakah Yesus yang kita sembah sehingga olehnya kita bisa diselamatkan? Yang pertama, saya mau bagikan kepada kita, Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Tuhan, yaitu Allah itu sendiri. Jadi siapakah Yesus yang sanggup menyelamatkan kita dan memerdekakan kita dari perbudakan dosa? Yesus Kristus itu adalah Tuhan, yaitu Allah itu sendiri. Mari kita membaca Yohanes pasal 1. Ini ayat yang paling senang saya merenungkannya, saudara. Ini saya pegang baik-baik, karena disinilah jelas siapa itu Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Kita baca bersama-sama, ada di depan. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin, saudara. Sampai situ saja, ayat 14 nanti yang kedua. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa? Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Coba kita baca saja langsung ayat 14. Ayat 14 kita baca yuk, supaya kita mengerti siapa itu firman. Ayat 14, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang percaya katakan, amin. Jadi firman Tuhan jelas memperlihatkan siapa Yesus itu sebenarnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Kalau Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat berapa tadi? Ayat 3 tadi memperlihatkan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, saudara. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Firman yang adalah Allah itu pada mulanya menjadikan langit dan bumi. Jadi pada saat Allah menjadikan langit dan bumi, ada firman di dalamnya. Allah Tritunggal itu ada di situ. Jadi Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan sekedar sebuah guru atau nabi atau rasul atau sesuatu yang lain, saudara. Ada orang-orang berkata Yesus itu adalah orang saleh. Hanya orang saleh. Saya tidak bisa menerima dia sebagai seorang Tuhan. Yesus itu adalah manusia super yang bisa melakukan mujizat-mujizat. Tapi saya tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia? Tidak mungkin. Memang menurut logika, menurut mereka tidak mungkin. Tapi kita bukan berjalan dengan logika kita. Firman Tuhan tidak bisa ditelusuri dengan logika-logika kita. Dia hanya bisa ditelusuri dengan iman. Dan Allah itu sendiri yang menerangi saudara dan saya. Sehingga kita bisa mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Jadi Allah yang kita kenal, Allah yang tidak bisa dipahami oleh logika. Jadi kalau ada orang lain mau coba membahas tentang firman, Injil kebenaran dengan pola pikir dia, nggak bisa masuk, saudara. Hari ini sering perdebatan, bahkan orang-orang saudara di luar sana, saudara, mereka coba mau menggali ini, lalu coba mau membenarkan sesuatu agama mereka, saudara. Mana bisa orang yang tidak di dalam Yesus mau coba menggali firman ini dengan logika, akan terputar balik, saudara, semuanya. Tetapi kalau Yesus memperkenalkan, Allah memperkenalkan dirinya bagi saudara dan saya, maka kita akan mengenal dia. Kita tidak bisa mengenal dia dengan cara kita sendiri. Jadi siapakah itu Yesus? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau saudara mau diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini banyak mempertanyakan siapa itu Yesus. Yesus adalah manusia super. Yesus adalah orang benar. Yesus adalah manusia yang saleh. Hanya seperti itu sajakah? Tidak. Dia bukan hanya sekedar manusia saleh, manusia baik, manusia yang bertanggung jawab, tetapi dia adalah Tuhan. Allah itu sendiri menjadi manusia untuk keselamatan kita. Amin, saudara. Dialah yang memerdekakan hidup kita dari kebinasan kekal. Jadi jangan pernah ragukan dia. Apapun di sana pengajaran yang dibahas-bahas, saudara, jangan pernah meragukan Yesus di dalam diri saudara. Amin, saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Yesus anak Allah yang hidup, yang dari sorga turun. Bukan Yesus dalam wujud perempuan. Di Tiongkok. Yang kedua,
siapakah itu Yesus sehingga dia bisa menyelamatkan kita dan memerdekakan kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 14 tadi kita sudah baca saudara. Yang kedua adalah Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita baca Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 18. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kita baca sama-sama dari depan 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita, siapakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Yang kedua, siapakah Yesus itu? Yesus Kristus adalah anak Allah itu sendiri, saudara. Jadi ada orang bertanya bagaimana dia Allah, bagaimana dia anak. Betul? Tadi dia Allah, sekarang dia anak Allah. Bagaimananya ini? Jadi Allah yang tidak pernah bisa dilihat oleh manusia, saudara, maka Allah itu turun ke dalam dunia menjadi anak manusia, saudara, dilahirkan dari seorang perawan Maria, saudara, maka dia menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Allah yang diperanakan lewat manusia yang turun. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia dan dia disebut anak Allah. Jadi bukan Allah kita beranak. Tapi anak Allah itu, yang adalah Allah itu sendiri, menjadi sama dengan manusia dengan cara dilahirkan menjadi wujud manusia, dan dia disebut anak Allah. Dia bukan diperanakan oleh keinginan seorang laki-laki, saudara, bukan karena diperanakan oleh suami istri, saudara, tetapi Allah itu sendiri yang masuk ke dalam rahim seorang perempuan dan dia menjadi manusia dan dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita, saudara, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada anak Allah itu yang bernama siapa? Yesus. Maka ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman. Jadi ini firman Tuhan. Jadi saudara bisa lihat, kalau keluarga kita tidak percaya kepada Yesus, apa kata firman Tuhan? Dia tidak bisa diselamatkan. Bagaimana caranya dia bisa diselamatkan? Beritakan tentang Yesus kepada papa, mama, kepada saudara-saudara. Jangan pernah saudara menganggap ini enteng biasa. Sekali dia mati tidak di dalam Yesus, maka dia binasa kekal. Kalau saudara mengasihi keluarga kita, keluargamu, maka beritakan tentang Yesus. Nanti dia tidak mau terima, bang, bagaimana? Ya, mungkin hari itu dia belum mau terima. Tapi firman yang sudah saudara taburkan dalam batinnya, maka itu akan bekerja. Dan satu waktu nanti dia akan ambil keputusan untuk menerima Yesus. Kenapa? Karena saudara terus berdoa, terus melayani dengan baik, terus memberitakan dengan baik, terus mendukung dia untuk dia terima Yesus. Maka satu waktu nanti
dia pasti akan terima Yesus. Inilah yang harus kita kerjakan bersama-sama saudara. Firman Tuhan jelas berbicara, barang siapa yang percaya kepada anak Allah itu, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, saudara. Beritakanlah tentang Yesus. Bawa dia kepada Yesus. Bawa dia bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Kristus. Beribadah bersama umat Tuhan. Bawa. Jangan pernah anggap enteng, saudara. Sekali lagi saya mau beritahu. Sekali orang meninggal tidak di dalam Yesus, maka dia binasa kekal. Firman Tuhan yang bilang. Apakah saudara mau membiarkan orang tuamu, mamamu, adik-adikmu binasa kekal? Apakah saudara hanya mau minta uang, uang sekolah, uang kuliah, ini uang jajan, ini beli, itu hanya sampai di situ kah? Benarkah saudara mengasihi orang tua? Benarkah saudara mengasihi saudara-saudara yang lain? Saudara beritakan Tuhan, pastikan jangan sekali sampai dia mati, dia tidak mempersembahkan hidupnya kepada Yesus. Maka neraka kekal akan menerima dia. Ini bukan permainan saudara. Sehingga Yesus harus turun ke dunia. Karena memang tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kalau ada keselamatan di luar Yesus, tidak perlu Yesus turun ke dunia. Tidak perlu dia turun untuk memerdekakan hidup kita dari dosa. Karena dia tahu tidak ada keselamatan yang lain. Maka dialah yang harus turun. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa. Saudara, mulai hari ini, pastikan baik-baik bahwa engkau sedang melakukan sebuah tugas, yaitu keselamatan bagi rumah tangga, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Kalau papa mama belum bertobat, menjerit kau sama Tuhan. Keluarkan air matamu, menangis kau terseduh-seduh. Jangan sampai dia mati tanpa menerima Yesus. Amin saudara. Amin saudara. Ini bukan main-main. Yesus harus turun ke dunia karena memang tidak ada keselamatan yang lain di luar Yesus. Yang ketiga, siapakah Yesus Kristus itu? Sehingga dia bisa memberikan jalan keselamatan dan kemerdekaan bagi kehidupan kita. Yang ketiga adalah Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Tidak ada yang lain. Mari kita membaca Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ada di depan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Hanya dialah yang pernah berbicara seperti ini. Nabi-nabi yang lain tidak pernah ada berbicara bahwa akulah jalan. Tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia dan dia berbicara kepada manusia. Kalau engkau mau diselamatkan, maka akulah jalan kepada keselamatan. Kalau engkau mau mengerti, dimerdekakan dalam kebenaran, maka akulah kebenaran. Kalau engkau mau diberikan hidup yang sejati, maka aku adalah hidup itu. Amin saudara. Jadi pada saat seseorang datang kepada Yesus, maka dia akan mengalami sebuah kehidupan yang dirubah oleh Yesus. Karena Yesus adalah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini jawabannya. Amin. Ini jawabannya. Akulah jalan. Kalau kau mau
engkau jalan kepada sorga, maka Yesuslah nama jalan itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Hanya Yesus. Jadi kalau ada teman-teman kita yang berdoa kepada Tuhan, tunjukkanlah bagiku jalan yang lurus, maka berikan ayat ini. Yesuslah jalan. Yesuslah kebenaran. Yesuslah yang memberi kita hidup. Amin, saudara. Tidak ada yang lain. Jangan pernah tinggalkan imanmu dari Yesus, saudara. Jangan. Hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara uang, hanya gara-gara jodoh. Tanamkan baik-baik. Aku tidak rela meninggalkan Yesusku hanya gara-gara kau. Seganteng apapun engkau, Lee Ming Ho, aku tidak akan meninggalkan Yesusku karena ikut engkau. Amin. Amin. Seganteng apapun engkau, Bang, dengan kacamata hitammu itu, aku tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Jadi kamu mau pilih siapa? Pilih aku atau pilih Yesusmu itu? Langsung kamu berkata, "Enyah kau," dalam nama Yesus. Karena dia coba mau mengambil kita dari Yesus. Tidak boleh. Amin. Mending aku tidak usah menikah seumur hidup daripada aku meninggalkan Yesusku. Begitu dong. Emangnya Lee Ming Ho bisa membuat kau bahagia kah? Enggak, Dek. Tidak, percayalah. Tanyalah kepada Kak Christine, siapa yang membuat kau berbahagia, Kak? Pasti dia menjawab, Yesus. Kalau dia menjawab Bang Adi, maka itu bahaya itu. Yesus yang ada di dalam Adi Joshua, maka dia membuat saya berbahagia. Begitu. Tapi kalau Adi Joshua meninggalkan Yesus, maka pergilah kau Adi Joshua. Karena tidak mungkin aku meninggalkan Yesusku dan mengikut engkau. Harus begitu. Jadi harus mencintai Yesus daripada mencintai yang lain. Amin. Karena Yesus akan membawa kita kepada kekekalan. Tapi Lee Ming Ho tidak bisa membawa kita kepada kekekalan. Lee Ming Ho kan namanya itu. Ya kan? Gak bisa deh. Jangan gara-gara dia kau lalu berpikir bahwa kau akan bahagia. Lalu meninggalkan Yesus, lalu tutup kepalamu. Sedih hatiku melihat. Ada ditunjukkan dulu ini pernah di gereja, tapi sudah tutup kepala. Kalau pakai topi mendingan. Kenapa? Semenjak dia menikah, Bang, dia jadi tutup kepala. Oh iya, mungkin dia kepanasan. Kau mau meninggalkan Yesus gara-gara perkara bersifat sementara? Pertanyakan dengan orang-orang yang seperti itu, apakah dia bahagia? Pada saat dia meninggalkan Yesus lalu menikah dengan orang itu, bahagiakah? Pertanyakan dengan baik, supaya kau belajar sesuatu. Karena sebentar saja dia akan ditinggalkan. Atau sebentar saja orang itu sudah membuka cabang perusahaannya. Ya, menghasilkan di sini, menghasilkan di sana. Jadi kalau saudara mau berusaha, mau berbisnis, hati-hati berbisnis. Jangan keluarga jadi dibisniskan, amin. Coba lihat kiri kanan lihat. Hati-hati kau dalam Tuhan bilang. Sungguh-sungguhlah kau mencintai Tuhan. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin.
Katakan sama-sama, aku tidak akan meninggalkan Yesusku. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan Yesusku. Amin. Pastikan itu. Karena dialah jalan, dialah kebenaran, dia kehidupan. Yang terakhir, saya mau sampaikan, siapakah Yesus? Sehingga olehnya kita bisa diselamatkan dan dimerdekakan dari hukuman dosa. Yesus adalah anak domba Allah. Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Ada di depan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya bukan secara otomatis lalu semua dosa di dunia dihapuskan. Tetapi pada saat seseorang percaya seperti Yohanes tadi saudara. Maka orang yang percaya kepada Yesus maka dosanya akan dihapuskan. Karena kenapa? Karena dialah anak domba Allah. Kenapa dia disebut sebagai anak domba Allah? Nah, ini dia. Zaman Taurat dulu, saudara, kalau mereka mau memohon pengampunan dosa, maka mereka harus mencurahkan darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bernoda. Mereka harus pilih setiap tahun saudara, mana anak domba yang terbaik mereka harus korbankan untuk pengampunan dosa mereka. Itulah yang mereka perbuat setiap tahun. Pada saat mereka mau meminta mohon pengampunan dosa, pada saat bangsa itu mau mohon pengampunan dosa, maka harus disembelih anak domba dan darahnya harus tercurah dan menjadi harum-haruman bagi Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni dosa pribadi orang itu, dosa keluarga itu, bahkan dosa bangsa itu. Harus ada darah yang tercurah. Darah siapa? Darah anak domba. Jadi kenapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Karena dialah anak domba yang sudah dikorbankan untuk darahnya tercurah. Dia disembelih, disalibkan, mati saudara. Darahnya tercurah untuk keselamatan pengampunan dosa kita. Yang percaya katakan, amin. Tidak ada yang lain. Jadi itulah sebabnya Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Karena dia harus digantung di atas kayu salib, darahnya harus tercurah. Dan supaya kita bisa diselamatkan. Ayat terakhir kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19. Ada banyak ayat ya, karena saya suka buka ayat saudara supaya kita membahasnya sesuai firman. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jadi kita diselamatkan bukan dengan barang yang fana, perak atau emas saudara. Tapi dengan darah yang mahal, darah Yesus sendiri. Yang sama seperti darah anak domba yang dulu itu. Jadi kalau saudara melakukan sebuah kesalahan, cepat datang kepada Yesus. Mohon minta pengampunan dosa dan supaya dibasuh dengan darah Yesus. Darahnya tidak pernah habis-habisnya tercurah bagi saudara dan saya. Pada saat seseorang datang kepada dia mohon pengampunan dosa, maka darahnya akan tercurah bagi kehidupan orang itu. Jadi kita tidak boleh menghakimi manusia lalu berkata masuk neraka kau mati kau. Karena masih ada kesempatan bagi dia
untuk dia bisa datang kepada Tuhan. Pada saat seseorang datang kepada Yesus, maka dia dibasuh dengan darah Yesus. Maka hidup saudara akan merdeka. Kita akan mengalami keselamatan. Rumah tanggamu akan baik, harmonis, suami istri bagus. Halo sayang, sini sayang. Hei, bukan begitu. Kue matam. Bukan. Sini sayang, sini. Peluk dulu dong sayang. Begitulah. Kak Kristin ini suka minta peluk sama saya. Peluk dulu dong sayang. Oh sini. Peluk. Ya tapi bukan di depanmu peluk-peluk begitu, bukan. Kalau di rumah peluk. Ya. Tapi coba tidak ada Yesus. Kerjaannya berkelahi, mau minta peluk. Oh enggak, bukan peluk yang datang, tampeleng. Jadi kalau saudara mau berbahagia, datang kepada Yesus, amin. Datang. Serahkan hidup kepada Yesus. Dengar firman Tuhan baik, renungkan. Kalau saudara enggak tahan dengan firman, saya pertanyakan, adakah Yesus benar itu? Dulu di zaman kami dulu, saudara, waktu saya masih SMP, saya pernah di tempat saya tidak bicara inilah, saya dulu sebelum bertobat di gereja yang dulu, saudara. Kalau sudah firman Tuhan itu saya diajak teman keluar, bahkan ada om, ya kan? Ayo dia keluar dulu. Kenapa? Tulang. Sini aja lah kita nongkrong itu di apa? Di mana itu? Di motor. Lagi firman, pergi keluar. Itu kerjaan kami dulu. Tapi di sini tidak ada yang seperti itu, amin. Karena kenapa? Karena Yesus sudah ada dalam diri kita. Tapi kalau Yesus tidak ada dalam diri seseorang, maka dia tidak suka mendengar firman. Ambil keputusan hari ini. Kalau ada dosa, tinggalkan semua. Biar sungguh kita dimerdekakan. Jangan hanya merdeka secara jasmani, tapi tidak dimerdekakan secara rohani, masih diperbudak dengan dosa. Kalau engkau masih aja jatuh bangun di situ, jatuh bangun seperti lingkaran setan di situ terus, saudara sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Mohon pertolongan Tuhan, basuh saya dengan darah-Mu, ampuni saya. Tuhan, Roh Kudus tolong saya untuk saya hidupi kebenaran di dalam Tuhan. Hanya Yesus yang bisa. Mau serahkan hidup sungguh-sungguh sama Yesus, saudara, amin. Mau jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin. Tidak ada yang lain, saudara, pastikan. Lalu yang kedua, apakah saudara mengasihi papa mamamu, saudara-saudaramu? Beritakan Yesus kepada mereka. Oh tunggu nanti saja. Dek, kau nggak tahu umur manusia ini. Bahkan hari-hari zaman seperti ini cepat sekali manusia selesai. Jadi karena kita tidak tahu umur manusia, kapan dipanggil, kapan diambil, secepatnya kau harus beritakan Yesus kepada mereka. Ini penting. Sampaikan keselamatan itu. Kalau dia belum mau, menjerit kau sama Tuhan. Kalau dia masih melawan, menjerit sama Tuhan. Jangan menjerit sama dia. Menjerit sama Tuhan. Puasakan, doakan supaya dia bisa diselamatkan. Bawa dia ke gereja berkumpul bersama umat Tuhan untuk pertumbuhan rohaninya. Amin. Amin. Jangan ragukan Yesus, amin. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan selain satu nama, yaitu Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.